Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Jonathan Edward Maulika Rutonang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar. Nah, materi yang akan saya bahas pertama yaitu latar belakang. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai prestasi akademik. Namun, dalam praktiknya, banyak siswa yang mengalami penurunan semangat belajar akibat berbagai hal seperti kelelahan mental, distraksi dari media sosial, hingga perasaan tidak percaya diri. Nah, sini teman-teman pada tahu gak sih penyebab dari kurangnya motivasi belajar siswa-siswa itu karena apa? Ya, yang paling utama adalah hal ini terjadi karena malas gerak atau dalam bahasa gaul yaitu mager. Nah, fenomena mager ini menjadi tantangan sendiri dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mengenali penyebab menurunnya motivasi belajar dan menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkannya. Contohnya, ada siswa yang diberikan tugas oleh gurunya pada jam 8 pagi, lalu batas pengumpulannya jam 10 pagi. Nah, si siswa ini tuh kayak malas untuk mengerjakan dan akhirnya tugas tersebut tertunda atau telat mengumpulkannya. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas tujuannya. Tujuannya ini memberikan pemahaman tentang arti dan penting motivasi belajar. Lalu, yang kedua ada membantu siswa mengenali tanda-tanda dan penyebab menurunnya motivasi belajar. Lalu yang terakhir, memberikan strategi yang praktis agar bisa diterapkan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar demi mencapai tujuan tertentu, baik berasal dari dalam maupun dari luar diri. Jenis-jenis motivasi dalam menurunnya motivasi belajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intrinsik. Intrinsik ini merupakan karena keinginan dari diri sendiri, seperti ingin tahu dan ingin berkembang. Lalu ekstrinsik. Ekstrinsik ini adalah karena faktor luar, seperti nilai, hadiah, dan tekanan. Nah, ini merupakan bagian yang penting. Yang pertama itu ada tanda motivasi belajar menurun, seperti sering menunda tugas atau pekerjaan rumah, merasa malas atau cepat bosan saat belajar, kurang percaya diri terhadap kemampuan sendiri, tidak punya target belajar, dan lebih fokus ke hiburan daripada belajar. Lalu yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar. Yang pertama, dampak dari pengaruh media sosial. Yang kedua, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, materi pelajaran terasa sulit atau tidak menarik. Yang keempat, tidak tahu tujuan atau manfaat dari belajar. Yang kelima, tekanan dari keluarga atau nilai yang terlalu tinggi. Yang paling penting ini adalah strategi yang sudah saya buat terhadap menurunnya motivasi belajar dari seorang siswa. Yang pertama, membuat jadwal belajar yang fleksibel dan konsisten. Yang kedua, menggunakan teknik Pomodoro. Seperti diberi waktu dalam 25 menit untuk belajar, lalu 5 menit untuk istirahat. Yang ketiga, membuat target harian atau mingguan yang realistis. Yang keempat, memberikan self-reward. Seperti kita ini memberikan hadiah jika siswa tersebut berhasil mencapai targetnya. Lalu di sini ada belajar bersama teman atau di ruang belajar yang nyaman. Dan yang terakhir, kurangi multitasking dan fokus pada satu tugas. Di sini kita masuk ke kesimpulannya. Motivasi belajar bisa naik dan turun, tetapi bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Dengan strategi yang tepat, semangat belajar dapat dibangun kembali secara perlahan. Yang paling penting adalah mengenali penyebabnya dan mulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Saya Jonathan Edward Maulik Aritonang, pamit undur diri dan terima kasih.